Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini? Doa dan harapan saya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini lewat program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam Injil Markus pasal yang kedua ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, sejatinya orang sehat tidak memerlukan dokter. Hanya orang sakitlah yang membutuhkannya. Persoalannya adalah banyak orang yang sakit tetapi tidak mau datang kepada dokter untuk berobat. Mereka menahan rasa sakitnya dan membawa kemana-mana sakit penyakit mereka itu. Itulah yang hendak disuarakan oleh bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Yesus datang bukan hendak memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara-saudaraku yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak memaksudkan di sini bahwa para pemungut pajak dan orang berdosa menderita sakit secara spiritual, sementara orang-orang Farisi sehat-sehat saja. Para pemungut pajak dan orang berdosa dengan jelas dapat melihat dan menerima keadaan mereka. Orang-orang Farisi juga sakit, namun tidak mau mengakuinya. Maka tidak mau pergi ke sang dokter agung agar mereka dapat memperoleh kehidupan dan kesehatan yang baru. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini tidak terdiri dari dua jenis manusia, para pendosa dan orang-orang benar. Yang benar adalah bahwa semua orang adalah pendosa. Ada orang-orang yang mengetahui dan mengakui kenyataan ini. Dengan segala kebutuhan yang ada, mereka datang kepada Yesus. Ada juga orang-orang yang menolak untuk mengakui kenyataan ini. Maka mereka tidak datang kepada Yesus guna menerima belas kasihan dan kesembuhan dari Tuhan. Matius tahu kebutuhannya dan dia berpaling kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menulis tentang keadaan orang-orang di hadapan Allah, maka dia mengambil ucapan sang pemazmur, "Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak." Paulus ingin agar kita semua menyadari bahwa kita tidak dapat mengandalkan pada kebaikan kita sendiri, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama kita masih merasa bahwa diri kita tidak terlalu jelek, kita baik-baik saja, maka hal itu berarti bahwa kita masih mencoba mengandalkan diri pada kebaikan kita sendiri. Dengan demikian kita tidak dapat mengalami keselamatan yang terwujud hanya melalui Yesus. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah aku sungguh-sungguh memandang diriku sebagai orang pendosa yang membutuhkan penebusan melalui pengorbanan Yesus? Mungkin kita masih membuang kecenderungan untuk berpikir bahwa selama ini kita oke-oke saja. Misalnya kita berkata, kita kan cuma manusia biasa, bukan malaikat. Wajar dong kalau aku masih berdosa. Wajar dong kalau aku masih melakukan ini dan itu. Kita juga dapat memandang enteng arti dosa. Misalnya dengan berkata, Allah mengerti, Allah maklum, Allah pasti mengampuni. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari yang indah ini, kita bisa belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan ini.
Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi saudara, Bapak Ibu semua, dan juga bagi saya lewat kebenaran firman Tuhan ini? Jika kita mendalami karakter ini, maka kita akan menemukan setidaknya ada 3 jenis orang yang berhadapan dengan Yesus sebagai tabib atau dokter. Yaitu yang pertama, orang yang berpikir dirinya sehat padahal sebenarnya sakit. Sering kita temui saat menjenguk orang sakit, orang yang menjaganya ternyata justru mati duluan. Ia tampak sehat tapi tidak menyadari sebenarnya ia sakit. Dalam kerohanian, seseorang bisa menganggap orang lain pendosa. Karenanya kita perlu membawa mereka ke gereja supaya bertobat. Ia merasa kerohanian pribadinya baik-baik saja, padahal ia tidak pernah sungguh-sungguh menghormati Yesus dalam hidupnya. Padahal dalam hidupnya sehari-hari dia menganggap enteng ibadah, menganggap enteng firman Tuhan. Kita anggap sebuah kegiatan saja, sebuah ibadah itu bukan menjadi kebutuhan hidupnya. Itu membuktikan kita sedang sakit secara rohani. Orang yang seperti ini tidak merasakan kebutuhan akan Tuhan. Sang Juru Selamat tidak sungguh-sungguh menarik dalam kehidupannya. Firman Tuhan tidak menarik dalam hidupnya. Ibadah tidak menjadi sesuatu kegiatan yang menarik dalam hidupnya. Itu hanya salah satu bagian kegiatan dalam kehidupannya. Kita tidak sungguh-sungguh merasa lapar dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Kita merasa benar, tetapi sejatinya kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan tabib untuk kesehatan rohani kita. Itu kelompok orang yang pertama ketika berhadapan dengan Tuhan. Yang kedua yang menjadi pesan Tuhan bagi kita, kelompok yang kedua adalah orang yang tahu dirinya sakit tetapi tidak mau datang kepada tabib. Saat kita menjenguk orang sakit, terkadang saat kita ngobrol dengan orang yang mengantar pasien, kita bertanya, apakah saudara sehat? Jawabannya jujurnya ia merasa ada sakit, tetapi enggan bertemu dengan dokter karena berbagai alasan. Seseorang sadar dirinya pendosa dan memiliki berbagai penyakit rohani, tetapi tidak mau datang kepada Yesus Sang Juru Selamat itu. Ia tidak benar-benar datang pada Yesus dan melayaninya dengan penuh hormat dan pengabdian. Nanti saja kalau sudah berumur sekian, nanti saja kalau sudah pensiun, nanti saja kalau sudah punya banyak waktu, nanti saja kalau usianya sudah tua, dan berbagai alasan-alasan yang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nanti saja kalau sudah berumur, atau nanti kalau banyak alasan, sayang. Hanya sebatas nanti-nanti, tapi tidak pernah tiba waktu itu. Kematian datang menjemput dan jiwanya pun mati merana terhadap panggilan Tuhan. Artinya kita lebih dahulu mati sebelum dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita terlanjur sakit parah, baru kita menyadari bahwa kita perlu tabib agung, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, jangan sampai kita tahu diri kita sakit secara rohani, tapi kita acuh tak acuh terhadap Tuhan. Engkau pasti terlambat untuk datang kepada Tuhan, saudaraku. Segeralah mungkin engkau menyadari bahwa engkau berdosa, engkau perlu datang kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda waktunya untuk datang kepada Tuhan sebelum kematian datang terlebih dahulu menjumpai kita semua. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita adalah jenis orang yang ketiga, orang yang tahu dirinya sakit dan mau datang kepada tabib. Banyak orang yang sadar dirinya sakit lalu segera mencari dokter. Demikian juga orang yang sadar dirinya berdosa, banyak kekurangan, dan menjadi sangat menderita karena sakit penyakit secara rohani karena dosa. Mereka mau datang kepada Yesus tanpa malu, tanpa sungkan, karena dia tahu hanya Yesus satu-satunya jawaban atas setiap persoalan hidupnya. Dia tahu bahwa dia akan diampuni ketika dia datang kepada Tuhan. Secepat mungkin datang kepada Tuhan, maka secepat itu pula dosa kita akan diampuni. Menunda datang kepada Tuhan berarti menunda pengampunan akan kita alami. Orang yang merasa dirinya berdosa segera datang pada Yesus memohon keampunan dosa, maka Yesus memberikan anugerah pengampunan dan kehidupan yang kekal.
Karena itu jika kita merasa telah berdosa, jangan tunda-tunda lagi. Sesegera mungkin datang kepada tabib agung, yaitu Yesus Kristus, untuk memperoleh keampunan dosa, agar Dia mengampuni dan menyembuhkan kita baik secara jasmani maupun secara rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mungkin terlalu keras kita dengar, karena ini menegur siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Ada 3 jenis orang yang pagi hari ini saya sampaikan. Bapak Ibu bisa cek diri sendiri, kita masuk dari kategori yang mana, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Bapak Ibu, sebesar apapun dosa dan pelanggaranmu, jangan takut, jangan malu. Segeralah datang kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pengampunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah sampai kepada kita pagi hari ini. Mari kita sambut dengan lemah lembut, kita terima dengan penuh sukacita, karena firman Tuhan yang kita terima dengan sukacita akan tinggal diam di dalam hatimu. Dia akan bertumbuh, berkembang, bahkan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupanmu, sehingga kita semua diubahkan oleh Tuhan melalui kuasa firman Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi, kita jalani hari ini dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Lakukanlah yang terbaik, dan ingatlah senantiasa bahwa kita setiap detik, setiap waktu membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan kita adalah nothing. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, mari kita lipatkan Tuhan di seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Maka kita akan merasakan tuntunan tangan kuasanya. Kita akan merasakan pertolongannya, penyertaannya yang luar biasa dalam hidup kita sepanjang hari ini. Maka hari ini akan menjadi hari-hari yang penuh indah dan sukacita, karena ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.